Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Marilah kita bersama-sama bersukacita karena Tuhan telah memberikan kepada kita kesehatan. Dan pada saat ini kita bersama-sama berkumpul dengan orang tua untuk bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Anak-anak, sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Anak-anak sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang maha mulia, perkenankan kami anak-anak-Mu sujud kehadirat-Mu. Kami naikkan puji syukur dan terima kasih kami Tuhan. Tuhan telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan pada kesempatan ini kami bersama dengan orang tua kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari anak-anak buka Alkitab anak-anak dalam Injil Markus 11. Injil Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Berfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya.
Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah sabda Tuhan dari kitab Injil Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Anak-anak sekalian, supaya kita lebih dapat memaknai dan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam sabdanya di Mazmur 11 ayat 1 sampai 11 ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan video yang akan kita maknai nanti. Enggan beribadah karena gadget. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Apa itu, ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar.
karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, Ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, Ayah. Saya sangat sayang pada Ayah. Anak-anak, setelah kita sekalian bersama-sama menyaksikan tayangan video itu, marilah kita bersama-sama memaknai bahwa ketika kita hendak bersama-sama beribadah kepada Tuhan, maka pikiran hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan kita menghiraukan hal-hal yang ada di sekitar kita. Mungkin kejadian, mungkin percakapan orang lain, tetapi marilah kita lebih tekun dengan diri kita sendiri. Jikalau kita ingin bersekutu dengan Tuhan, marilah kita lakukan dengan kesungguhan hati, dengan satu tujuan, saya akan beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Anak-anak sekalian, marilah kita sebelum kita akhiri ini, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang mencerminkan bahwa tokoh di dalam lagu ini juga hatinya hanya tertuju untuk Tuhan. Dia tidak mendengarkan suara-suara negatif atau cemoohan orang lain, tetapi dia tetap melakukannya karena dia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa bersamanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hei Sakius. Oh Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, Hai Zakeus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Oh Zakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, Hai Zakeus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Anak-anak sekalian, marilah kita akhiri ibadah di hari Minggu ini dengan bersama-sama menghampiri tahta Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah berkenan menyertai kami selama kami beribadah di pagi hari ini. Tuhan, ajarilah kami agar kami selalu dapat mengkhususkan waktu kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan melalui pembacaan Alkitab, dan juga senantiasa memuji nama Tuhan dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami di dalam kami beribadah di pagi hari ini. Dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Selamat berhari Minggu, selamat bersama-sama dengan keluarga, senantiasa taat, mematuhi orang tua, dan bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah di hari Minggu yang akan datang.